Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Arif Yoga Pangestu. Di sini kita akan melakukan prediksi kenormalan kebutuhan istirahat dan makan pada mahasiswa Prodi Teknik Informatika angkatan 2017 Universitas Negeri Malang menggunakan algoritma KNN. Baiklah, langsung saja. Di sini saya tampilkan dataset asli yang terdiri dari 20 data dengan tiga atribut utama yaitu makan, tidur, dan kenormalan. Makan dan tidur merupakan atribut numerik sedang yang digunakan untuk menentukan hasil atau Euclidean distance untuk menentukan label. Sedangkan normal merupakan labelnya yang bersifat biner yang dijadikan no atau yes saja. Kalau dijadikan biner, no ini bernilai 0 sedangkan yes bernilai 1. Oke, bisa kita lihat bahwa datasetnya ini sebenarnya terlalu sedikit, maka dari itu saya melakukan penambahan dengan menambahkan beberapa random value karena ya, jika kita lihat inilah ada 10 data random yang saya tambah dengan atribut makannya dengan range 1 sampai 3, sedangkan atribut untuk tidurnya dengan range 1 sampai 8. Lalu kita coba cek distribusi kelas yang dibagi per label dengan label normal no dan label normal sama dengan yes. Untuk no ada 16 sampel yang bervariasi dan juga memiliki beberapa data dengan nilai yang sama. Sedangkan jika kita lihat sebaran datanya, bisa dilihat label no memiliki kisaran paling dominan untuk waktu makan antara 1 sampai dengan 2, sedangkan waktu tidur sangat bervariasi antara dengan 2 hingga 8 atau ada yang 9. Sedangkan untuk label normal no yang normalnya yes, kurang lebih ada 14 sampel dengan pembagian nilai value pada atributnya yang lebih rapi, yang lebih jelas, kurang lebih dimana untuk makannya kisaran rata-rata ada pada value 3, sedangkan untuk tidurnya berkisar dari 8 sampai dengan 12, tidak sebervariasi yang dengan label no. Kita lanjut saja. Di sini kita perlu menentukan nilai karena di sini untuk testingnya menggunakan K cross validation, maka kita harus menentukan nilai K. Nilai K yang dipilih adalah 5. Mengapa 5? Berdasarkan sumber yang saya baca, ada dua kesimpulan di mana pada buku Applied Predictive Modeling, nilai K yang baik itu bisa antara 5 sampai 10. Meskipun tidak ada ketentuan utama, tapi berdasarkan buku tersebut nilai K yang baik bukan nilai K yang baik, nilai K itu biasa yang bisa digunakan itu antara 5 sampai dengan 10, 5 atau 10 lebih tepat, maaf 5 atau 10, 5 atau 10. Berikutnya berdasarkan buku satu lagi yang lebih menyimpulkan nilai variance untuk pilihan K pada K cross validation ini juga biasanya adalah 5 atau 10, di mana nilai ini memiliki estimasi error yang paling baik, di mana estimasi variance itu tidak terlalu tinggi dan biasanya pun tidak terlalu tinggi juga, yang berarti ini ya cukup atau pas lah gitu untuk data yang dites. Dan kenapa saya memilih 5 bukan 10? Karena saya menilai dari sini dari segi ukuran datasetnya tidak begitu banyak, sepertinya 5 sudah cukup begitu. Sedangkan nanti untuk percobaannya kita akan menggunakan 4 nilai K yang ada 2, 3, 4, dan 5. Jadi 4 nilai K ini untuk percobaan K pada KNN-nya. Baiklah, kita lanjutkan ke WK. Di sini pemodelannya atau perhitungan KNN kita menggunakan WK. Sebenarnya bisa menggunakan yang banyak seperti Python dan lain-lain, tapi kita gunakan WK saja yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Baiklah, pertama klik explore untuk memulai langkah awalnya. Berikutnya jendelanya telah tampil.
Kita open file. Di sini kita mulai mencari datasetnya. Datasetnya jangan lupa tentukan tipe datanya. Kalau saya menggunakan data CSV. Atribut makan tidak begitu berpengaruh, jadi untuk percobaan ini saya hilangkan. Ya, ini sudah tampil datanya. Ini untuk plot matriksnya, kita tampilin saja plot matriksnya. Baiklah, kita mulai proses penghitungan KNN-nya. Baiklah, untuk KNN-nya mulai dari sini, pilih di bagian lazy IBK. Lalu karena kita tadi telah menentukan nilai K pada cross validation-nya adalah 5, kita ubah nilai 10 ini menjadi 5. Sedangkan untuk nilai K pada KNN ditentukan di ini dia. KNN-nya kita menggunakan K sama dengan 2. Dan kita juga menggunakan perhitungan untuk jaraknya linear and search dengan detail. Kita menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Ya, pilihannya banyak tapi kita di sini menggunakan Euclidean. Oke. Sekilas tentang Euclidean. Kurang lebih perhitungannya rumusnya itu adalah akar kuadrat dari atribut makan 2 dikurang atribut makan antara dua data saling dikurangi, lalu dikuadratkan, dan juga atribut tidur ditambah dengan atribut tidurnya dikuadratkan, baru tadi di akar kuadratkan. Ini dilakukan pengulangan yang berarti karena di sini adalah Abdurrahman namanya, berarti antara Abdurrahman dengan Abdurrahman, antara Abdurrahman dengan sampel bawahnya, lalu antara Abdurrahman dengan sampel bawahnya, dan begitu terus sampai semua telah diperhitungkan, yang berarti jarak paling dekat Abdurrahman dengan Abdurrahman itu 0 karena memang datanya sama, normal, dan jarak paling dekat bisa kita lihat 1. Nah, ada 3 dengan nilai makan sama dan atribut tidur memiliki beda value hanya 1, antara 6 dan 5, beda 1 doang. Sedangkan untuk yang jauh bisa dilihat nih, 2 ini. Antara makannya meskipun ada yang sama, ini beda 1 untuk yang jarak paling jauh, dan tidurnya berbeda hingga 3 sampai 4 value. Oke. Itu untuk sekilas tentang Euclidean, yang berarti dilakukan pengulangan perhitungan jarak Euclidean antara antara sampel 1 dengan sampel setelahnya, dan sampel 1 dengan sampel berikutnya. Jadi masing-masing diuji. Nah, ini semuanya. Nah, kita lanjut ke WK. Kita mulai perhitungan untuk K sama dengan 2 pada KN sama dengan 2. Bisa kita lihat di sini dari 30 data, 27 data benar prediksinya dan 3 data tidak sesuai. Akurasi benarnya kurang lebih 90%. Ini telah otomatis ya untuk tabelnya, untuk grafiknya akurasi benar 10%, dan jika ingin tahu errornya ya errornya 10%. Jadi namun kita tampilkan akurasi benar aja. Mean absolute error 0,1 cukup rendah, tapi juga bisa dihitung nih sekitar ya 10% lah kalau misalnya dari 1. Baiklah, berikutnya sedangkan ini untuk true positif, false positif, lalu recall. Yang penting hanya di sini saja paling tidak. Recall, precision, yang paling tahunya adalah true positive rate-nya sama recall-nya sampai recall. Sisanya adalah bonus metriknya. True positive 93% benar. Untuk kelas no, 85% benar untuk kelas yes. False positive 0,1 sekitar 10% dari kelas no, dan sekitar 6% untuk kelas yes. Ya, kita lanjut saja. Ketika K-nya sama dengan 3, K sama dengan 3 memiliki hasil yang kurang lebih yang sama, hanya saja ada perbedaan pada mean absolute errornya. Berikutnya untuk K sama dengan 4, nanti kita rangkum. Hasilnya sama dan juga memiliki perbedaan pada mean absolute error. Dan K sama dengan 5. Ya, hasilnya sama.
berbeda pada main absolute error. Jadi ya akurasinya sama-sama 90% untuk keempat data. Ya. Untuk data yang sedikit ini sebenarnya kita bisa menguji Euclidean distance dan lain-lainnya melalui matrix plotnya. Di sini saya akan coba bantu, akan coba jelaskan. Apa sih maksud K tadi? K itu kan yang berarti tetangga terdekat. Jika kita gedein, bisa dilihat tadi ada 3 data error. Di sini sudah terlihat bukan? Mana data errornya? 1, 2, dan 3. Yang berarti ada 3 data yang sengaja, yang sebenarnya sengaja saya salahkan untuk menguji KNN ini. Baiklah, bisa lihat dari data error pertama pada label yes, di mana ada label no yang dibaca sebagai label yes, yang saya ditulis sebagai label yes. Di sini yang ini untuk K terdekat dengan 2 apa? Label sampel ini terdekat dengan 2 label yes, yang berarti meski dia ditulis dengan sebagai no, seharusnya dia ini masuk masuk sebagai yes. Karena dua tetangga atau 3 tetangga terdekatnya itu di label yes, 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga untuk hal label no untuk label yes yang sebenarnya no ini. Tetangga terdekatnya ada 1, 2, 3, ini sama ini. Lebih dominan tetangga terdekat pada label no dibandingkan label yes, yang berarti dia ini seharusnya masuk ke label no. Namun dia ini salah, yang berarti dari 30 data tadi ada 3 error, 1, 2, 3. Sesuai bukan? Jarak Euclidean distance itu ya kurang lebih ini sama ini sama ini sama ini, dan ini sama ini sama ini, dan ini sama ini. Jadi ya masih jarak-jarak antara titik inilah, itulah Euclidean distance-nya. Nah, bisa dilihat bukan bahwa jika data dikit itu secara kasat mata gampang banget nentuin mana yang dekat. Jadi kesimpulannya, dari segi nilai K terbaik itu kita lihat dari untuk kesimpulannya untuk nilai K terbaik itu adalah 2. Mengapa 2? Kita kembali lagi ke klasifikasi itu. Nilai error paling rendah itu dipegang oleh K sama 2, meskipun nilai secara keseluruhannya itu sama 90% untuk akurasi, tapi perhitungan error pada mainnya itu paling rendah ada 2, yang berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk di sini K sama 2 dan main absolute error ada 0,13, sedangkan untuk K sama 2 hanyalah 0,1. Berikutnya itu dari segi nilai K pada KNN-nya dari percobaan. Bisa dibilang hasilnya tidak begitu memuaskan. Kenapa? Karena hasil akurasi ternyata sama semua. Mengapa begitu? Karena bisa dilihat bahwa sebaran data untuk variasi datanya itu begitu sedikit. Lihat aja makan dan tidur ini 25, ada berapa duplikat. Dari segi kita coba atur saja dulu. Kita coba lalu kita urutkan berdasarkan small to largest. Kita lihat 11, 12, 25. Bisa dilihat di sini 25 saja udah berapa kali diulang. Ini datanya tidak terlalu bervariasi, bisa dilihat juga di sini. Datanya itu terlalu mirip sehingga otomatis KNN juga akan menghitung data yang ya serupa-serupa saja. Di situ adalah dari segi variasi datanya. Jadi jika data ini lebih bervariasi, seperti misalnya yang bagus itu sampel iris dataset, itu variasi data cukup banyak sehingga ya bisa kita lakukan. Jadi KNN nilai K-nya itu mungkin bisa lebih berpengaruh pada KNN-nya. Sedangkan untuk randomnya tadi sengaja dikasih salah dan ternyata KNN bisa menentukan oh ini nggak pas ini datanya. Tiga data tadi itu. Ya kurang lebih begitu percobaan, bagaimana cara memprediksi kenormalan memprediksi suatu label pada dataset menggunakan KNN. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Arif, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.